Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai modul 5, yaitu prompt to chart dan tabel skala prioritas, yang sebelumnya akan menggunakan data dari ongkos material handling. Prompt to chart merupakan penggambaran tentang berapa total ongkos material handling dari suatu bagian aktivitas dalam pabrik menuju aktivitas dalam pabrik lainnya, sehingga dari peta ini dapat dilihat total ongkos material handling secara keseluruhan, mulai dari gudang bahan baku atau reshaping menuju fabrikasi, assembling, sampai terakhir menuju gudang barang jadi atau shipping. Berikut merupakan contoh perhitungan tabel prompt to chart. Ini merupakan contoh tabel prompt to chart di mana memiliki beberapa keterangan. Sebelah kiri ini merupakan asal barang atau bisa ditulis dari, kemudian bagian atas ini ada keterangan ke atau tujuan barang atau bahan yang akan dikirimkan. Untuk melakukan perhitungan tabel prompt to chart, kita memiliki data dari ongkos material handling, di mana dalam studi kasus saya ini saya mengambil ongkos material handling penjumlahannya itu per departemen. Jika studi kasus kalian tidak menggunakan per departemen atau menggunakan per operasi, maka penulisan pada tabel prompt to chart disesuaikan dengan ongkos material handling dari dan ke. Nanti kalian salin dari dan ke-nya sesuai dengan ongkos material handlingnya. Contohnya dari bagian dari salin ke bagian dari, lalu bagian ke salin ke dalam bagian ke. Kemudian kita masuk ke dalam perhitungannya, di mana pada studi kasus saya ini memakai per departemen, dan saya akan memakai tabel prompt to chart dengan jumlah ongkos material handling per departemen. Untuk contoh perhitungannya, dari gudang bahan baku menuju atau ke departemen operasi memiliki total material handling sama dengan sum kalian jumlahkan total ongkos material handling dari setiap operasi ataupun departemen. Di sini departemen operasi memiliki total ongkos material handling sebesar 754.984. Kemudian lakukan perhitungan juga untuk departemen storage, di mana dari gudang bahan baku menuju departemen storage. Untuk perhitungannya sama seperti tadi, menggunakan sama dengan sum, lalu total ongkos dari departemen storage kita jumlahkan seluruhnya. Kalian lakukan penjumlahan seluruh setiap departemen ataupun operasi ke operasi yang lainnya. Contoh dari gudang bahan baku ke departemen delay, lalu gudang bahan baku ke departemen transportasi, hingga perhitungan terakhir itu gudang barang jadi ke setiap departemen. Jika kalian telah mengisi seluruh bagian atas tabel prompt to chart, kalian juga mengisi bagian bawah tabel prompt to chart, di mana perhitungannya sama seperti tadi. Contohnya di sini pada departemen operasi, dari departemen operasi menuju ke gudang bahan baku.
dalam tabel OMH itu tidak ada pengiriman, maka dinolkan saja. Kemudian perhitungan departemen storage, departemen delay, departemen transportasi, ke setiap departemen dan gudang bahan baku kalian harus dihitung juga. Dilanjut, menurut Sri Tomo tahun 2000, perhitungan untuk mencari tabel FTC atau From to Chart memiliki dua bagian. Yang pertama ada inflow dan juga outflow. Dilakukan menggunakan rumus tersendiri. Rumus keduanya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama ada FTC inflow, merupakan koefisien atas ongkos pada FTC dilihat dari ongkos yang masuk ke suatu mesin, atau dengan rumus inflow sama dengan ongkos di sel dibagi ongkos yang masuk ke sel. Kedua ada FTC outflow, merupakan koefisien atas ongkos pada FTC dilihat dari ongkos yang keluar dari suatu mesin. Untuk perhitungannya, saya akan mencontohkan tabel inflow dan outflow pada Excel yang tadi. Nah, di sini telah ada tabel From to Chart inflow dan juga tabel From to Chart outflow. Untuk melakukan perhitungan inflow, kita akan menggunakan data dari hasil atau nilai dari From to Chart sebelumnya, yang bagian atas ini ya, dimana untuk cara perhitungannya disesuaikan dengan rumus yang tadi. Contoh sama dengan ongkos di sel dibagi dengan ongkos yang masuk ke sel. Lakukan perhitungan juga pada departemen storage. Dan kemudian hitung juga, sesuaikan dengan nilai tata letak pada From to Chart di bagian atas ya. Ini merupakan hasil dari perhitungan From to Chart inflow. Kemudian kita akan melakukan perhitungan From to Chart outflow, yang dimana masih sama seperti yang tadi, yang inflow sama-sama menggunakan data dari tabel From to Chart awal atau yang bagian atas ini ya. Yang ini langsung ke perhitungannya, sesuaikan dengan rumus yang tadi, dimana ongkos di sel dibagi dengan ongkos yang keluar dari sel. Kemudian hitung juga ongkos di sel dibagi dengan ongkos yang keluar dari sel. Lakukan perhitungan untuk seluruh tabel From to Chart hingga selesai sesuai dengan nilai yang tertera pada tabel From to Chart sebelumnya. Nah, ini merupakan hasil dari perhitungan tabel From to Chart outflow. Selanjutnya ada tabel skala prioritas, di mana tabel skala prioritas dipergunakan untuk membantu dalam menentukan kegiatan yang harus diletakkan pada satu tempat. Maka digunakan derajat kedekatan, yaitu seperti mutlak perlu kegiatan yang berdampingan satu sama lain, sangat penting kegiatan berdekatan, pentingnya kegiatan berdekatan, kedekatan di mana saja tidak masalah,
Pengisian derajat kedekatan pada tabel skala prioritas berdasarkan angka-angka atau koefisien dari from to chart inflow dan from to chart outflow dengan range nilai untuk masing-masing derajat. Nah, masuk ke dalam perhitungan skala prioritas. Di sini ada tabel outflow dan juga ada tabel inflow. Untuk menentukan derajat kedekatan disesuaikan dengan tabel FTC hasil inflow dan FTC hasil outflow. Untuk menentukan skala prioritas pada tabel inflow biasanya diurutkan dari nilai yang paling terbesar ke nilai yang paling terkecil pada tabel from to chart inflow. Sedangkan untuk perhitungan atau derajat kedekatan pada tabel outflow, skala prioritas diurutkan dari nilai yang paling terkecil ke nilai yang paling terbesar pada tabel from to chart outflow. Dikarenakan untuk studi kasus ini nilainya sama semua 1 dan 0,25, maka kita lakukan skala prioritas secara berurutan saja, disesuaikan ya. Contoh dari gudang bahan baku memiliki nilai 1 untuk operasi, storage, delay, dan transportasi, maka kita urutkan saja. Skala prioritas 1, 2, 3, dan 4 itu berurutan operasi, storage, delay, dan transportasi. Kemudian departemen operasi, storage, delay, dan transportasi memiliki derajat kedekatan dengan gudang barang jadi atau dalam simbol S. Maka setelah itu kita akan membuat DENA sesuai dengan urutan skala prioritas inflow sesuai dengan derajat kedekatannya. Ini merupakan hasil DENA dari skala prioritas inflow. Selanjutnya, untuk menentukan derajat kedekatan skala prioritas outflow hampir sama seperti yang inflow, di mana kita mengambil data dari from to chart outflow dengan disusun dari nilai yang paling terkecil ke nilai yang paling terbesar. Untuk gudang bahan baku, skala prioritas 1 memiliki kedekatan dengan departemen operasi, skala 2 dengan departemen storage, skala 3 dengan departemen delay, dan terakhir transportasi. Masuk untuk setiap departemen harus berdekatan dengan gudang barang jadi atau dengan kode S. Nah, ini merupakan hasil dari skala prioritas outflow dan ini merupakan hasil dari DENA-nya. Mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.